Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami akan kredit dengan metode Topsis. Kalau ada rekan saya yang bernama, silakan. Nama saya Muhammad Thorik Al-Fahri dari Sistem Informasi Pagi dengan NIM 21411017. Dan berikutnya ada saya sendiri sebagai pembicara yang bernama Anda Fauzi Sidik dengan NIM 21411016 dengan prodi Sistem Informasi. Oke, untuk eh, matkul SPK kali ini kami mengambil judul dengan berjudul dengan sistem pendukung keputusan kelayakan pemberikan kredit dengan metode TOSIS. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Mungkin bisa dibaca dengan teman saya Torik terlebih dahulu. Silakan Torik. Oke, selanjutnya Koperasi Syariah BMT atau ITQN merupakan salah satu koperasi dengan beberapa jenis dari produk simpanan dan pembiayaan. Dari produk pembiayaan terdapat dua jenis, yaitu pembiayaan kelompok dan pembiayaan perorangan. Ketentuan umum yang diterapkan dalam pembiayaan salah satunya adalah harus terdaftar sebagai anggota koperasi untuk dapat melakukan peminjaman. Setelah menjadi anggota koperasi, selanjutnya ada beberapa syarat dan kriteria agar anggota koperasi dapat memperoleh pinjaman atau pembiayaan dari pihak koperasi. Selain itu juga harus melalui proses yang cukup panjang untuk dapat mendapatkan pinjaman. Oke, untuk sistem penunjuk keputusan itu pertama biasanya dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau untuk suatu peluang. Jadi aplikasi sistem penunjuk keputusan digunakan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi SPK menggunakan CBIS yang berarti Computer Based Information System yang fleksibel. Jadi interaktif dan dapat diadaptasi yang dikembangkan untuk mendukung solusi atas masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Jadi ini ada statis cara penghitungan dari Topsis menunjukkan rating kerja yang alternatif satu pada setiap kriteria TJ yang realisasi dapat ya, bisa diperhatikan jenis rumus-rumus yang sudah terhitung dan terperinci dari penyelesaian rumus tersebut. Lalu ada contoh beberapa gambar tabel. Yang pertama itu ada tabel pemberian nilai, lalu ada tabel penilaian indeks rumah, lalu ada tabel penilaian PPA score, dan lalu ada tabel payment cap. Jadi masing-masing tabel ini contoh ada penilaian dan perhitungannya masing-masing. Lalu yang kedua itu ada metode penelitian. Metode Topsis itu mampu melakukan perangkingan terhadap alternatif terpilih. Jadi di mana alternatif terpilih itu yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Solusi ideal positif diartikan solusi yang memaksimalkan atribut keuntungan, itu yang bisa kita sebut profit, dan meminimalkan atribut biaya cost. Sedangkan solusi ideal negatif diartikan dengan solusi yang meminimalkan atribut keuntungan profit dan memaksimalkan biaya cost. Secara umum, prosedur Topsis mengikuti ada beberapa 5 langkah yang berikut. Yang pertama, ada buat keputusan yang ternormalisasi. Lalu yang kedua ada buat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Yang ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Lalu yang keempat, ada jarak
antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Lalu yang kelima, ada menentukan preferensi alternatif. Bisa dilanjut dengan Torik, silakan Torik. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk pembuatan skripsi. Ini adalah yang ada 3. Yang pertama adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu terdiri dari pengamatan atau observasi. Yang kedua, wawancara atau interview. Selanjutnya, penelitian kepustakaan atau library research. Yang ketiga adalah riset internet atau online research. Oke, lanjut. Ketiga itu ada bahasa yang A, itu adalah tahapan analisis. Sistem pendukung keputusan kelayakan pembiayaan berbasis bahkan sistem baru pada proses akan dibangun pada operasi syariah MTN. Tujuan dari adalah untuk mempermudah dalam melakukan analisa terhadap pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Lalu yang B itu ada case diagram agar aplikasi dapat level management. Lalu desainnya LS-nya berarti logical record structure. Ada 2 poin tersebut. Lalu bagaimana cara gambar berbeda? Itu ada 6 gambar yang akan bekerja. Yang pertama itu adalah tampilan halaman user. Gambar ketujuh itu adalah tampilan menu data pemohon. Itu gambar tampilan ke-9 ada gambar tampilan menu data alternatif. 10 itu ada tampilan menu input nilai. 11 gambar tampilan menu. Contohnya silakan Torik. Oke, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Koperasi Syariah BMC ITQN, terdapat pokok permasalahan yang penulis dapatkan, yaitu mengenai penentuan pemberian pembiayaannya. Perhitungan yang masih dilakukan dengan menggunakan banyak berkas secara manual. Apabila terjadi perubahan data atau informasi, maka diperlukan waktu yang akurat, karena terkadang ada beberapa kriteria yang tidak ikut dipertimbangkan pada saat proses penilaian. Maksud yang ingin disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Koperasi Syariah BMT ITQN adalah menyarankan menggunakan aplikasi pendukung keputusan untuk membantu pemberian pembiayaan agar hasil keputusan lebih akurat dan objektif. Oke, itu tadi presentasi saya dan teman saya Muhammad Tarik Al-Fakri dari semoga dapat dipahami teman. Lalu sebagai penutup saya mewakili teman saya Tarik Al-Fakri, mohon maaf kalau dari cara penyampaian ada kekurangan dan kurang jelas. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.